Podcasting orang yuk. Selamat datang di Podcast. Podcasting orang yuk. Podcast adalah sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Sekber PMVBI yang akan membahas topik-topik pengetahuan seputar Dharma, yang akan mengangkat topik-topik yang Ringan diperbincangkan dan hangat diperdebatkan. Iya, sedap. tepuk tangan dulu dong semuanya. Iya. Iya. Jadi saya dengan John. Dan juga saya Jeffrey. Saya Gaby. Nah, kami bertiga akan memandu acara podcast ataupun podcast ini supaya nanti berjalan lebih baik tanya jawabnya. Nah, kebetulan di episode pertama kali kami ini sudah hadir seorang anggota Sangga yang mungkin teman-teman yang menyaksikan sudah mengenal, sudah tahu, bahkan bukan cuman umat Buddha yang kenal ya. Ada Harusnya YouTube juga ya, gue ya. Iya, kalau kita buka YouTube mungkin Bante ini salah satu yang paling sering muncul di YouTube. Bante Iya kan? viral nih. Bante Wah. viral namanya. Kita sambut ini dia Bante Dirapunyo. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Bante. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir mengisi podcast kita episode pertama ini ya. Perdana loh nih loh. Ya, perdana. Langsung Bante loh nih. Ya, dengan eksklusif loh nih. Yang sederhana inilah ya Bante ya. Suatu awal yang membanggakan. Iya, sadu. Jadi sekarang apa kegiatan Bante? Ya, Masih keliling Indonesia Bante? kayaknya kalau kegiatan tanya sama Bante ya gitu-gitu. Tapi kayaknya kegiatan Bante ini lebih seru dari kegiatan kita kayaknya ya. Ya, pastinya aku ya. Ya, bagaimana kita terus melangkah menjadi orang yang berguna lah. Istilahnya seperti itu. Bermanfaat, tidak hanya memanfaatkan kan. Iya. Iya. Bermanfaat bukan hanya memanfaatkan. Nah, kayaknya teman-teman kita ngomongin apa nih episode perdana? Bante kan sering keliling Indonesia, juga sering keluar masuk gereja, keluar masuk masjid Bante ya, berdialog dengan antar agama. Enaknya kita ngomongin apa ya episode pertama ini? Gimana ya kok? Mungkin karena udah mau dekat di bulan Katina nih, Oktober ya. Kalau kita bahas tentang berdana, Nah, boleh Boleh tuh, cocok sih. Nampaknya Nah, walaupun berdana itu sebenarnya kita lihat hal yang simpel ya Bante ya. Tapi sebenarnya kayaknya masih banyak sekali hal-hal yang meresahkan ya. Iya, meresahkan. Artinya Tapi ini banyak nih Bante yang mungkin gunda-gunda kita, Ya, kegelisahan. ganda Kalau apa? bilang, Gelisah, galau, merana. Ya, gelisah, galau, merana. Iya. Ya, An- Andilau antara dilema dan galau. Ya. Nah, mungkin kalau Gaby menyarankan bahas topik berdana atau lebih tepatnya mungkin yang apa nggak tahu memberi ya, Iya. memberi. Nah, ada yang kamu resah nggak di hati Mungkin ini? yang paling dekat gitu ya Bante. Kok misalnya kita di jalanan nih, sedang naik mobil, naik kereta. Kamu aja. Iya, Ah, iya. Bante mah disupirin. Enggak ya, Iya juga. Bante duduk di mobil. Iya, Bante di mobil kita menyetir gitu ya. Banyak banget ya, kayak anak-anak yang harusnya masih sekolah, tapi malah di luar sana menjadi pengemis atau pengamen. Tuh gimana Bante? Kadang mau ngasih ragu, tapi kalau nggak kasih juga kasihan. Kalau dikasih nanti jadinya mereka anggap jadi pekerjaan. Gimana Bante? Oke, jadi pembahasan kita kali ini berdana atau memberi ya. Ya. Lebih ke memberi sih, karena sebenarnya berdana walaupun dibilang John tadi simple ya, kayaknya ringan, tapi berdana ini adalah salah satu praktek kita sebagai umat Buddha yang mungkin lebih mudah dilakukan. Iya. Karena ada dana, sila, meditasi. Ya, benar. Coba antara kalian bertiga mana yang mudah dilakukan? Dana. Berdana sih Bante. Dana. Ya, Mau bilang meditasi kok ya nggak enak gitu Bante. sila ya kadang-kadang lah. Iya, iya. Ya, berdana adalah salah satu hal yang memang perlu kita lakukan, apalagi kita sebagai seorang Buddhis. Melakukan kebajikan bukan hanya mengharap suatu karma baik atau kebajikan juga. Dari kata memberi itu aja sebenarnya kan kita belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Maka memberi. Ya, memberi itu belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Sama yang ditanyakan Gabriel tadi, bagaimana sih sikap kita terhadap kayak pengemis, pengamen di jalanan? Saya rasa mereka juga sebenarnya nggak mau sih dalam kondisi seperti itu. Sering kita itu terjebak pada perkataan orang, nggak usah dikasih, nanti kebiasaan. Ya. Tapi setelah saya renungkan, sebenarnya mereka pun nggak mau seperti itu. Gitu. Hmm. Yang sebenarnya yang perlu kita lakukan di sini, bagaimana kita peduli dan bagaimana kita melatih diri untuk melepas dan tidak mengharap kembali. Kalau kita nanti berpikir, oh kalau saya kasih nanti seperti itu,
kita sangat sulit berbuat baik karena setiap orang memiliki versi memanfaatkan orang. Memanfaatkan ya Bante. Walaupun yang nampak nanti orang yang benar-benar membutuhkan, kita bilang jangan-jangan dia pura-pura dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kasihan yang benar-benar mereka perlu, apalagi di jalanan itu ya. Di jalanan mungkin hanya karena satu orang yang mungkin awalnya pura-pura, tetapi ada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Iya. Siapa tahu ketika kita memberi, ketemu orang yang memang benar-benar saat itu sedang sangat membutuhkan. Tetapi tujuan kita sebenarnya kan bukan untuk benar-benar kebajikan atau memberi itu, tetapi bagaimana kita belajar untuk melepas dan tidak mengharap kembali. Karena makna dalam hal memberi dan berdana yang sulit, yang lebih sering kita gagal untuk menyempurnakan adalah bagaimana kita belajar melepas yang sudah kita danakan itu. Masalah itu dipakai apa, orangnya seperti apa, sebenarnya nggak ada hubungan sama kita kan. Iya. Namanya berdana, kalau udah kita kasih itu udah jadi mereka kan. Tapi kan kadang gini Bante, memang benar sekedar contoh lah ya, di jalan ini kan sekarang yang terkenal nih mungkin manusia silver. Saya masih ingat di awal kemunculan manusia silver itu, saya sempat ngasihnya, biasa ngasih ke pengemis itu kecil, sekarang ngasihnya lumayan besar gitu kan. Karena saya menganggap, dia punya ide yang bagus, maksudnya ibaratnya dia berkarya lah, sebuah ya? seni gitu Kreatif kan, ya, jalannya dengan robotik atau bagaimana. Namun besoknya nggak sampai 1 minggu, tiba-tiba dia bermutasi menjadi banyak banyak makhluk gitu Bante. Tiba-tiba di jalan banyak yang silver gitu. Nah, akhirnya kan di sana yang benar-benar memakai kemampuan berseninya itu kan tersisihkan gitu kan. Akhirnya Naruto itu. saya kira hal itu yang kadang membuat kita jadi mau kasih kok males gitu. Ragu. Iya, ragu gitu ya, karena saya kasih hari ini, besok makin banyak yang begini gitu kira-kira. Dan juga Bante, ini ada tadi sempat Bante kan bilang kan bahwasanya kita belajar melepas, berdana, kita tidak, yang penting kita memberi, tidak tahu, misalnya kita nggak tahu lah yang akan dilakukan dari pemberian kita itu dia akan melakukan apa. Nah contoh tiba-tiba karena kita kasih dana mungkin berupa uang atau segala macam, rupanya dia memakai uang ini untuk hal-hal yang mungkin merugikan orang lain kan Bante. Jadi bagaimana tuh Bante? Artinya kita membantu orang jahat Bante ya? Atau gimana tuh? Kalau kita sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dalam hal berdana ataupun membantu orang lain, kalau kita hanya cenderung arahnya ke situ saja, maka sebenarnya dalam hal memberi berdana bukan hanya kita mencari kualitas yang kita berikan, tetapi bagaimana kita memunculkan pikiran-pikiran yang positif, yang memang sebenarnya berdana itu hal yang harus saya lakukan sebagai umat Buddha. Itu dana itu memang praktek yang mendasar yang memang harus kita lakukan berbagi itu. Kalau kita terpaku pada sesuatu pemikiran, nanti seperti ini digunakan seperti ini, gunakan seperti ini. Pernah saya sih terpenjara dalam konsep seperti itu. Jadinya banyak alasan ketika kita mau memberi. Dan di situ kadang-kala membangun kekikiran kita secara tidak langsung ya, tidak langsung membangun kekikiran kita. Bahkan memberi itu kan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan kita, walaupun orang itu lebih kaya dari kita sebenarnya. Kalau sering kita dengar itu memberi kepada orang yang kurang mampu. Kalau hanya kata-kata kurang mampu, teman kita ini lebih kaya loh. Tapi saat di dekat kita, dia ketinggalan dompetnya, nggak bawa makan, kelaparan, minta tolong lah, kamu kan lebih kaya. Gitu. Nah ini kita terpenjara dalam hal-hal seperti ini juga. Ya, dalam hal berdana memberi pun memang kita bijak lah ya, ketika kayak pengemis, kayak orang-orang yang kurang mampu dan lain sebagainya. Kalau kita tahu memang tempat itu, lokasi itu, istilahnya kok kayaknya ragu gitu. Kalau ragu ya cari tempat lain aja, cari objek yang lain lagi. Dia cari hal yang memang lebih pasti, biar value-nya dapat ya Bante ya. Iya, ketika kita berdana masih ada keraguan, ya perlu kita pertimbangkan. Sama ibaratkan ketika kita makan makanan yang berupa daging dan lain sebagainya, kalau di dalam Buddhis
itu kita boleh menyantap makanan, tetapi kalau kita ragu, oh jangan-jangan ini tadi ayam di situ dibunuh untuk saya, jangan makan, karena itu akan melanggar. Iya. Tapi kalau kita udah yakin, baru dimakan. Berarti kata Sama. kuncinya jangan ada keraguan tadi. Ada keraguan dalam hal berdana pun, ya positif aja kita. Berarti kembali lagi ke pikiran dan batin kita di saat itu. Niatnya itu apa ketika kita memberi? Nah, dalam niat memberi itu pun yang sering kita tanamkan kan, oh saya mau berdana semoga ada kebajikan, semoga saya sukses, semoga kayak. Kalau ada harapan, imbalan, justru di sini yang ada kekecewaan. Ya. Benar Bante. Kenapa kita, oh jangan-jangan nanti dipakai ini, dipakai itu? Karena kita mengharapkan sesuatu yang kita lakukan itu, wah kebajikannya besar lah. Gitu. Iya. Jadi kita berdana itu kayak hitung-hitungan, barter. Gitu. Mengganggu ketenangan pikiran kita juga. ya, Mengganggu Bante. kita juga ketika kita melakukan sesuatu atas dasar supaya saya, nah, harusnya kan saya memberi ini supaya dapat membantu kalian, membantu kamu lebih bagus. Tapi enggak, saat kita benar semoga ini membawa kesuksesan, kebahagiaan bagi saya. Nah, yang ada di sini sebenarnya lebih sering kekecewaan. Iya. Tapi hal berdana atau memberi sebenarnya di sini kan kita untuk belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Jadi kebajikan itu efek sebenarnya. Efek dari apa yang kita lakukan. Maka yang harus kita tanamkan ketika memberikan saat di katina lain sebagainya, kayaknya sering dijelaskan bagaimana kita harus bahagia sebelum memberi, saat memberi, setelah memberi. Itu. Setelah itu pun keikhlasan. Lepas dengan ikhlas tanpa terikat dan mengikat. Bukan kok ini dipakai apa ya, dipakai. Jadi kita memikirkan punya orang lain sebenarnya. Nah, di sini. Jadi motivasi kita pun harus tepat dalam hal berdana. Kita selain mempunyai kebajikan itu efeknya. Tetapi bagaimana kita belajar untuk melepas. Gitu. Nah, Bante, kalau misalnya untuk hal pengemis mungkin kita bisa setuju lah hal itu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bante, pengamen statusnya bagaimana, Bante? Apakah dia termasuk minta-minta atau dia itu sebenarnya bekerja, cuman bekerja dari karya, kita menghargai karya, kita kasih gitu. Kalau saya sendiri sih lihat-lihat juga sih kadang. Ya kalau pengamen yang sumbang ya enggak, Bante. Kalau cuma gini-gini. Iya. Ya, itu juga kembali ke tadi, sebenarnya mereka juga nggak mau benar-benar jadi seperti itu. Iya. Kadang kala ya, saking banyaknya orang berbicara A, B, C, D, saya kadang merenungkan kalau saya jadi seperti itu gimana. Kadang saya peduli itu kan peduli bukan hanya kasihannya, tapi kita nggak tolong. Ada refleksi di sana, pencerminan diri ketika kita. Jadi rasa kasihan itu makanya kita cinta kasih. Kalau udah ada rasa cinta harus dikasih dong. Iya. Ini kasihan ya, cinta kasih tapi cuma semoga kamu bahagia. Nggak ada kasihnya. Cuma Makanya Dia cinta-cinta Cuma aja cinta, berarti ya, nggak ada cinta-cintanya kasih. ya. Kalau kayak gitu kan cuma ngasih doa, Bante. Semoga kamu bahagia. Semoga Orang lapar kita gitu. Semoga kamu kenyang ya nanti. Semoga. Nggak kasih makan ya kan, kok berarti ya. Ya, kayak hal seperti itu. Jadi kayak pengamen ya, kita sih bagaimana kita belajar untuk melepas hal kecil. Ini sebagai objek kita untuk belajar melepas. Tidak usah terlalu jauh memikirkan, wow ini anak ini seperti ini seperti itu, enggak. Bagaimana kita benar-benar. Tapi intinya kembali ke satu tadi, kalau masih ada keraguan-raguan ya nantilah. Iya. Tapi kalau memang dia pas benar-benar membutuhkan, ya kita juga jangan istilahnya negatifnya aja yang berpikir gitu. Kalau dibilang sih, kalau hati kita sudah memang yakin, sudah memang ingin memberi, ya lakukan. Tapi kalau ragu mungkin ya boleh dipertimbangkan gitu ya. Nah, kalau menyambung ke sana, Bante, lampu merah nih, Bante. Kita lihat, kita mau kasih nih. Kasih Teman kita enggak, pas pada saat udah mau kasih rupanya udah jalan. Akhirnya niat udah mau kasih, nggak sempat ngasih, simpan lagi uangnya. Nah, itu termasuk ke bagian mana, Bante? ya itu ya memang udah karma si dia, bro. Oh iya. Belum rezeki berarti ya. Iya. Kan nggak mungkin kita tunggu merah. Iya. Ya kita juga yang celaka kan. Iya, benar. Ya dalam hal memberi pun harus bijak dalam melakukan lah, dalam melakukan itu bijak. Tapi yang perlu kita latih lagi ya, kalau kita belum bisa memberi,
setidaknya kita jangan jadi penyebar. Oh nggak usah. Siapa iya. yang sering gitu kan? Iya. Ada yang ngomong. Benar. Kalau kita belum mampu istilahnya membantu orang itu, ya jangan hasut orang lain yang suka membantu. Oh nggak usah itu gini gitu. Itu kaya tuh pengemisnya jangan. Naik Alphard Itu tuh nggak Bang, ya. banget. Oh iya ya. Tapi nggak semua gitu kan. Iya, benar. Nah, itulah setidaknya kita boleh mengajarkan apapun tentang berdana, tetapi jangan melarang orang untuk berdana. Oke. Nah, di situ. Iya. Apapun alasan kita ya, karena jangan-jangan bahkan kita memberi kepada pencuri, memberi kepada penipu, kalau niat kita memang benar-benar ya daripada nanti dia Iya, melakukan iya. hal yang lebih buruk, saya kasih lah. Karena memang ada juga nih Bante sampai ada faktanya kan di artikel, ada satu portal berita dia sampai menerbitkan ada 5 pengemis terkaya di Republik Sampai Indonesia. 1 miliar. Nah, ada yang hartanya sampai 1 miliar Bante. Jadi itu menjadi gimana ya? Orang mau memberi pun udah nggak jadi. Jadi munculnya jadi iri hati Bante, bukan jadi cinta kasih ya kan. Tapi Saya belum Gabriel- punya 1 M iya. tapi dia udah 1 M. Tapi Gabriel nggak terinspirasi kan? Ya terinspirasi jadi salah satunya kan. Tidak Bante, masih di jalan yang benar. Soalnya kita kan kalau dibilang budak koprat ya Bante ya. Kita bekerja keras ya kan. Tapi mereka dengan gampangnya udah punya 1 M gitu. Loh, kita kan dengan ada namanya kama, Iya. kehendak. Ya mungkin mereka cara seperti itu, yang terpenting kan dia tidak mencuri, tidak membunuh dan lain sebagainya. Dia di situ juga menyakiti, nggak memaksa kan. Ketika di lampu merah itu kasih kan gitu. Kecuali perampok dan lain sebagainya. Ya terlepas dari caranya mungkin meminta ataupun jadi pengemis, tetapi kalau tidak ada timbunan karma baik di masa lampau, Nah, juga tidak mendapatkan hasil seperti itu. Dan kalau nggak ada karma buruk di masa lampau, dia nggak jadi pengemis juga. iya. Benar. Jangan banding-bandingkan. Ibarat Jadi ada porsi karma ya berarti ya Bante ya. Maka Iya, jangan iya. nggak usah terinspirasi sama 5 pengemis terkaya. Sangat menjawab keresahan kami Bante. Iya. Atau keresahan saya saja ya nih kayaknya. Itu kan 5 kan, 5 pengemis terkaya. itu yang kaya cuma 5 miskin ya. kan nggak pernah. Jutaan berarti. Yang penderita kan nggak pernah ditulis gitu. Iya, di situ. iya, benar. Nah, salah satunya di situ. Jadi intinya dalam hal memberi kita bahagia sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi. Nggak ada di situ kamu harus menganalisis siapa yang kamu kasih. Ya. Memang ada kalau di dalam Buddhis itu istilahnya ada tingkatannya, tetapi ada kebajikan semuanya. Ada tingkatannya memberi kepada orang tidak bermoral. Kita kasih kepada orang tidak bermoral, itu pun ada kebajikannya. Orang yang bermoral beri kepada anggota sangha sama orang suci gitu. Tapi kita jangan hanya saya mau cari yang suci saja lah gitu. Seumur hidup kita berdana setahun sekali, katina aja gitu. Tapi kan banyak yang kayak gitu Bante, yang mau berdana kepada misalnya dalam hal ini anggota sangga banyak, tapi pas keluar dari wihara ada Dikit. yang di luar itu saya nggak mau berdana kamu, ladang kebajikannya kecil gitu kan. Itu biasa tim pemburu arahat ya. TPA, tim pemburu arahat. Ya, itu pun nggak ada salahnya sih sebenarnya. Mungkin karena sebagian umat ini sudah melihat keresahan terutama di dunia perbudisan kita. Mungkin dari berdana ini dan itu lain sebagainya, tetapi kurang tepat sasaran dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat Buddhis pun harus bijak dalam istilahnya menggunakan materi kita dalam hal berdana itu. Misalnya kan ada, kalau di Buddhis kita ada perkembangan pembabaran dharma, ada di pendidikan, ada di mungkin sekolah minggu, ada di sekber dan lain sebagainya. Ini kan bagaimana ya lakukan yang memang kita itu nggak ada keraguan terlalu besar gitu. Misalnya dalam hal pendidikan dan lain sebagainya kan membutuhkan seperti biaya dan lain sebagainya. Dan itu juga membantu perkembangan agama Buddha juga. Itu salah satunya di situ. Oke. Nah Bante, kalau misalnya tadi ngomongin tentang masih balik lagi ke pengemis ataupun orang-orang kurang mampu, pernah saya dengar kaitkannya dengan bagi-bagi dana ataupun bagi-bagi bantuan, tapi dikontenkan Bante. Itu gimana lagi konsepnya Bante? Ya ada 2 hal yang meresahkan sih kadang. Iya. Itu. Pertama,
dia untuk memotivasi orang lain melakukan kebajikan. Iya. Ini yang pertama. Iya, iya. Tergantung juga, kita nggak bisa baca pikiran orang kan. Ya, saya meditasi udah 10 tahun lebih tapi belum bisa lah baca pikiran kalian. Ya, misalnya berdana di konten lain sebagainya. Ada dua motivasi, ada yang memang untuk kelangsungan pansos lah ya, Pancasila dan sebagainya. AdSense. Ya, saya kira sih sah saja itu yang dilakukan hal yang baik kok gitu. Berarti kan kebajikan itu langsung berbuah pada momen itu, tetapi kebajikan itu tidak sempurna lah gitu kan. Ada yang konten itu memang untuk memotivasi yang lain untuk ikut serta melakukan itu juga. Ya, ini tergantung motivasi kita apa kan gitu. Tapi kita nggak tahu ya Bante ya, Iya, nggak tahu motivasinya motivasi apa kita. ya kan. Nah, maka kita sebagai umat yang belum, kita menirunya apa kan gitu kan. Oke, mungkin kalau dia motivasinya untuk panjat sosial, kita motivasinya saya ikut dia, tapi untuk memotivasi orang lain. Karena kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu juga kabar baik. Nah, jangan kok itu paling apa aja itu Mau cari cuan gitu ya Bante mau ya. cari ini, Mau cari ya, nggak apa. pamor ya kan. Cek nama. daripada dia bunuh di konten kan. Ya. Mencuri di benar-benar. konten kan. Benar-benar. Ya, istilahnya di situ. Nah, kalau misalnya seperti pada saat tadi mau dikontenkan Bante, ataupun pada saat kita bagi-bagi sembako, bantuan seperti biasa, kadang ada dua hal yang terjadi di sana Bante yang bertolak belakang. Yang pertama adalah kita melatih cinta kasih tadi dengan simpati, memberikan bantuan, ya kan. Di lain hal pasti akan ada kejadian di mana dari kita akan timbul rasa benci atau rasa tidak senang. Contoh, ketika yang datang itu melebihi kapasitas. Artinya pasti ada suatu saat mungkin yang membagikan ini akan sedikit emosi atau marah-marah. Atau mungkin sampai membludak, sampai mungkin kadang kita lihat di berita ada memakan korban jiwa dan sebagainya. Nah, posisi kita sebagai orang yang memberikan dana ini bagaimana? Ya, maka itu tadilah porsi kemampuan kita sama tempat atau lokasi yang ingin kita lakukan ini juga kita harus mempertimbangkan ya. Kita melakukan ini hal yang baik, memang niat kita baik. Tapi kalau cara dan lokasi tidak mendukung, ini juga akan menjadi masalah kan. Itu loh. Memang kita berdana, tapi tidak pada tempat dan waktu yang sesuai. Ya. Nah, maka bahkan berdana pun lihat tempat dan waktu yang sesuai. Kayak tadi yang John bilang, mau berdana di lampu merah, udah lampu hijau. Enggak rezeki. Yang penting saya harus berdana ini. Ini kan di tempat yang nggak tidak sesuai. Iya. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi kalau kita tahu mau ke arah ke tempat itu, ya kita cari tahu dong tempat itu seperti apa. Jadi ada apanya yang akan terjadi nanti, kita udah harus siap melakukan itu. Ya, karena kepedulian itu kadangkala tidak selalu membuat kita bahagia di saat kita melakukan. Ya, bahkan cinta kasih itu kadang-kala tidak langsung membahagiakan saat kita melakukan. Mungkin nanti. Oke. Ya, butuh satu bukan pengorbanan sih sebenarnya. Memberi itu nggak pernah berkorban. Kalau kita merasa berkorban itu nggak memberi. Menarik ini. Jadi itu apa Bante? Itu memang yang harus kita lakukan. Sama kayak misalnya lah John sama pasangannya. Saya udah berkorban, kamu apapun udah berkorbankan. Kalau masih ada kata berkorban, berarti bukan kasih sayang. Karena bukan ada cinta yang kasih. kalau ada berkorban berarti ada jiwa yang mati di sana ya. Iya, ada sesuatu yang merasa hilang lah. Iya benar. Yang namanya tadi ya cinta kasih. Ada yang Harusnya dirugikan gitu ya, Bante, ya? saling tumbuh gitu ya, Iya. tidak ada yang dikorbankan ya. Ada cinta harus dikasih. Iya. Jadi memberi kepada pasangan dan lain sebagainya itu bukan pengorbanan, Iya. kewajiban. Oke, siap. Sama berdana memberi itu bukan kok saya harus berkorban. Enggak, tetapi memberi itu harus kita lakukan. Jadi dana, sila, meditasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita kok dari terpaksa gitu kan. Saya terpaksa melakukan. Itu berarti belum melakukan. Saya berkorban banyak untuk perkembangan umat Buddha. Kalau bukan saya, Siapa lagi? gitu. Siapa Berarti lagi kalau ada gitu? kalimat seperti itu berarti merasa jasa-jasanya itu. Artinya kayak mengharap
mengharap sesuatu. Ya, pamrih. sesuatu yang Jadinya seperti pamrih ya. apa ya tadi yang tadi Bante bilang ya kan, harapan. Harapan. Jadinya kecewa. Ya, yang terpenting kan kita bukan istilahnya apa ya, mengharap sesuatu itu kadang menjanjikan sesuatu kepada diri kita sendiri, yang ada kecewa tadi, kekecewaan gitu loh. Maka kita harus benar-benar memahami ketika kita melakukan kebajikan dan lain sebagainya, ini memang yang harus saya lakukan. Menjalankan sila ini memang yang harus saya lakukan. Meditasi ini memang yang harus saya lakukan, bukan pengorbanan. Ingat di situ. Kewajiban kita lah sebagai Buddhis ya Bante. Iya, kayak misalnya anak ke orang tua berbakti, itu kan bukan saya udah mengorbankan waktu ini lain sebagainya untuk merawat orang tua. Bukan pengorbanan, itu memang kewajiban. Sama orang tua, ketika nanti kalian jadi orang tua ya kan, saya juga jadi orang tua, tapi saya nggak ada kewajiban itu kan. Ampun Bante. Saya berkorban untuk materi ini untuk sekolah kamu lah. Itu bukan berkorban, itu kewajiban sebagai orang tua. Nah, jadi kalau kita punya pemahaman seperti itu dalam hal berdana pun kan sama. Jadi kita memberi itu bukan pengorbanan, tapi itu latihan yang memang harus kita lakukan gitu. Mungkin seperti itu sih. Boleh diprotes lah. Iya. Tapi ada sih satu yang mau diprotes ya. Apa? Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Wah. Dengan hal seperti itu. Tetapi ini ibaratkan sama di suatu Dhammapada kan, di satu sutta juga dan dijadikan parita Sendiri dan banyak prosedur lainnya Bante. Kok misalnya dijelasin kayaknya semua ngantuk nih, kayak lagi kuliah ya Bante nanti ya. Kalau Nggak di sesuai jurusannya Iya. berarti ya gue ya. Maksudnya tidak diwakilkan. ya, tidak usah pakai barcode sekarang ya. Kalau pakai barcode biar ini Banti biar bisa banyak transfer ya. Podcast kita di sini ya. Oh iya. Tolong disediakan barcode ya.